Ada yang ngikutin perangnya Iran sama Amerika Israel? Pemimpin tertingginya Iran, hari pertama meninggal, diserang. Bang, Amerika dan Israel sudah tahu bahwa ini kalau kepala ularnya kita penggal, pap, runtuh sistem ini. Ternyata 40 pimpinan Pak yang wafat di hari pertama itu dibom. 40 bukan cuma supreme leader, 40. Top leader, top general. Harusnya berhasil ini, kayak Venezuela. Selesai. Venezuela tidak membangun kepemimpinan siapa itu? Maduro nggak bangun kepemimpinan itu. Dia diculik, selesai, bubar, langsung orang-orangnya Amerika masuk. Di Iran mau melakukan itu, loh kok nggak berhasil? Karena Iran membangun sistem. Mau dibunuh berapa kali pun sistem akan berjalan. Tuk, 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 tuk. Ini mati, tuk, 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 tuk. Itu sistem. Now that's leadership. Saya sadar bahwa, oh ini yang dimaksud leader yang membangun sistem. Bayangkan kita kalau misal Prabowo kenapa-kenapa. Tentu tidak ada apa-apa juga. Tetap bisa. Kita mulai aja soal eksekutor versus builder. Di dunia industri, di perusahaan, itu kita bagi jadi 5 level perusahaan deh. Perusahaan mikro, perusahaan kecil, perusahaan menengah, medium, perusahaan besar, dan perusahaan yang udah level korporasi. Untuk perusahaan mikro itu jumlah karyawan 1-5 lah. Omset 0-2 miliar per tahun. Untuk kecil, perusahaan kecil itu 5-20 orang. Omset di 2 miliar sampai 20 miliar per tahun. Untuk medium itu 20 sampai 200 M. Ini target market saya. Jumlah karyawan 20 sampai 100 biasanya. 20 sampai 200 M per tahun. Problem di perusahaan level itu biasanya di sini Pak. Di mana pemimpinnya merupakan seorang ahli dalam bidangnya. Tadi saya tunjukkan video soal Barcelona misalnya. Barcelona waktu zamannya Pep Guardiola, yang Lionel Messi, Iniesta, yang Dream Team. 4 tahun dilatih Pep Guardiola di 2012 kalau nggak salah, itu 4 tahun doang dapat 12 trofi Pak. 12 juara 1 kejuaraan. Yang jadi kapten siapa? Ada yang inget gak? Yang pertama yang jadi kapten Puyol. Setelah Puyol nggak ada, yang jadi kapten Iniesta. Setelah Iniesta baru nggak lama Messi. Padahal Messi pemain dengan gaji mahal di dunia. Why bukan Messi dari awal? Kenapa kok Puyol yang jadi kapten? Ini pertanyaan penting soal kepemimpinan. Messi top scorer, pemain terbaik. Kok yang jadi kapten back? Kok yang jadi kapten gelandang samping Iniesta? Kenapa? Lebih mengayomi. Gimana Pak Imam? Tipenya eksekutor. Siapa eksekutor? Eksekutor itu biasanya. Iya yang siapa? Yang siapa? Pemain yang siapa? Puyolnya ini eksekutor. Iya. Biasanya leadernya yang builder ya. Leadernya yang builder. Eksekutornya si Messi-nya. Yes, pemain terbaiknya. Sedangkan perusahaan kelas menengah, apakah dia punya resource sumber daya untuk menggaji pemimpin dengan gaji di atas 20 juta? Kelas menengah? Pemimpin bukan pemimpin cabang, middle manager. Bisa ngegaji 20 juta, 25 juta? Ya bisa. Perusahaan kelas menengah. Ini namanya middle company trap. Kenapa perusahaan-perusahaan di kelas menengah susah banget naik level ke perusahaan besar? Di mana omsetnya 200 M sampai 2 triliun per tahun. Stucknya di mana? Stucknya di tidak punya dana untuk meng-hire orang-orang terbaik, sedangkan bisnis ini di level yang tidak akan berkembang kecuali diisi oleh orang-orang top. Orang-orang kelas A. Itu middle company trap. Sama kayak middle income trap. Orang-orang yang gajinya UMR tidak akan bisa punya rumah, tidak akan bisa punya mobil. Kenapa? Karena gajinya akan habis di akhir bulan. Middle company trap sama. Nah, solusinya apa? Karena kita nggak bisa hire orang yang hebat, berarti mau nggak mau kita harus membangun sistem lagi-lagi untuk mengembangkan orang. Bukan kita jadi jago untuk mengembangkan orang. Jangan, itu eksekutor. Kita ini harus membangun sistem pengembangan talenta, pengembangan karyawan, supaya perusahaan kita ini yang tersistem itu untuk mengembangkan orang bisa mencetak penilai-penilai yang cepat dalam berkembang. Kalau misal rata-rata 3 tahun, tapi paling cepat 1,5 tahun. Nah kita tuh bisa bikin sistem yang orang masuk ke perusahaan kita, ngikutin aja proses pembelajarannya. Sistemnya gimana, waktu masuk pertama dia di onboarding 3 bulan pertamanya harus mempelajari apa aja, siapa onboarding buddy-nya, siapa yang akan jadi coach-nya dia atau mentornya dia yang setiap minggu ada proses coaching, ada proses konsultasi karir ke mereka. Lalu di setiap bulan harus ada training, siapa trainernya itu harus digilir. Nggak perlu sebenarnya keluar budget untuk konsultan kayak saya. Selama pemimpinnya bisa think systemically, bisa berpikir sistem. Susah. Kenapa susah? Kita ini tenaga ahli mas, kita ini expert, kita
Bukan orang yang didesain untuk menjadi pemimpin. Pemimpin itu butuh banyak proses pembelajarannya, apalagi ngomongin sistem. Nah, sementara belum bisa, boleh pakai jasa saya. aduh, lucu sekali. Saya ini jiwa salesnya kuat, Pak. Yang salah. Alhasil, yang kita pikirkan di materi kali ini juga sama. Jangan membuat saya bisa membangun orang. Jangan. Itu terlalu kecil. Kita harus mikir gimana membangun sistem di perusahaan kita supaya organisasinya bisa berjalan dan ada proses pembelajaran terus menerus. Paling nggak yang dulunya butuh 3 tahun untuk punya penilai baru bisa dipersingkat menjadi 2 tahun. Kalau udah 2 tahun bisa dipersingkat menjadi 1,5 tahun. Tercepatnya itu berapa lama sih, Pak? Orang udah bisa menjadi penilai? Dari fresh graduate 1,5 itu target tertingginya kita. Eksekutor adalah kita saat ini. Orang yang sangat ahli menilai gitu. Oke. Nah, di sini ada perbedaan dari segi mindset eksekutor versus builder. Contoh, kebanggaan terbesarnya seorang pemimpin eksekutor itu apa, Pak? Ketika kerjaan semua beres tepat waktu, ya kan? Beres tepat waktu sesuai ekspektasi klien. Selesai tepat waktu. Lalu apa lagi, Pak? Kebanggaan kita sebagai penilai. Tidak ada komplain, ya. Akurat gitu. Akurat dan kuat, kredibel. Kuat laporan kita. Kredibel laporan kita. Apalagi kebanggaan terbesar kita sebagai penilai. Customer satisfaction. Satisfied ya, kepuasan customer. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup. Sedangkan kalau leader builder, dia tidak puas dengan hal ini. Bahkan dia bersedia tidak terlalu atau tidak selalu tepat waktu. Tidak selalu 100% akurat. Aku gak apa-apa 90. Tapi aku membiarkan timku membuat kesalahan sehingga aku bisa ngasih feedback. Kebanggaan terbesarku ketika aku bisa meningkatkan kemampuan timku. Jadi kebanggaan terbesar seorang builder adalah ketika dia berhasil improve tim kompetensi. Oke? Kebanggaan seorang builder ketika dia punya orang yang dari fresh graduate beberapa tahun kemudian berterima kasih ke mereka karena hidupnya fresh graduate ini berubah sejak kenal sama kita. Itu kebanggaan terbesarnya kita. Oh, saya sudah mencetak banyak penilai, Pak. Saya mungkin bukan yang terbaik, saya bukan penilai yang terbaik, tapi saya berhasil mencetak penilai-penilai yang sekarang punya pekerjaan yang membanggakan buat mereka. Builder itu. Lalu apalagi kebanggaan terbesarnya builder? Ketika bisnis atau perusahaannya bukan cuma berkembang, tidak bergantung ke mereka. Kebalikannya eksekutor. Eksekutor malah nggak mau ngajarin anak baru karena dia takut bargaining power mereka berkurang. Kalau banyak yang bisa, powerku di mata Pak Iwan Bahron ini berkurang. Aku jadi orang yang tergantikan. Jadi ilmu ini aku keep aja. Nah itu tipikal eksekutor. Kalau builder kebalik. Dia malah seneng kalau bisnisnya nggak bergantung. Loh terus gimana nasibnya dia? Dia nggak punya power dong. Loh. Itu cetek mikirnya. Cetek justru builder itu karena dia bisa mencetak pemimpin-pemimpin baru, dia otomatis levelnya akan naik ke atas. Ini ya Pak ya, itu kebanggaan terbesarnya. Definisi hari produktifnya seperti apa kalau eksekutor? Wih gila aku hari ini 10 jam gak lepas dari laptop. Nah, bangga dia. Eksekutor. Executing. Pulang ke rumah, istrinya tanya gimana? Lancar. Lancar, gila ini gini. Yang dia omongin dia sendiri saat menilai. Padahal posisinya pimpinan cabang. Loh, kan aneh. Seharian full di lapangan, timnya gak diapa-apakan. Lalu heran. Heran apa? Heran ketika kita punya tim yang udah 2 tahun di perusahaan kita, di cabang kita, gak berkembang. Kok anak ini gak berkembang? Loh emang kamu pernah ngapain ke mereka? Kok berharap mereka berkembang? Jadi definisi produktifnya executing, kalau builder definisi produktifnya adalah dalam 1 hari itu dia berhasil membagi waktunya. Ada yang dia mengerjakan memang butuh ekspertisnya, dia mereview pekerjaan. Ada yang dia sempat memberikan coaching 60 menit, sempat memberikan feedback, sempat memberikan evaluasi, dan dia sempat ngobrol 1 jam sama timnya, tidak soal kerjaan, murni untuk menjalin hubungan baik. Karena leader yang baik kan bukan cuma urusan kerjaan aja Pak, tapi benar-benar ada hubungan personal, orang dengan orangnya. Nongkrong aja, setelah pulang kerja nggak langsung pulang ke rumah.
Ajak nongkrong, ajak ngopi, ayo ngobrol yuk. Kita mengenal tim kita. Gimana rumahmu, istrimu sehat, anakmu gimana? Udah kelas berapa? Udah mau PAUD ya? PAUD di mana? Gimana sekarang bisa apa? Tim kita diajak ngobrol sama atasannya soal kehidupan mereka. Mereka akan sangat berterima kasih Pak. Itu nggak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Dan jangan heran nanti waktu dia udah dapat sertifikat dia nggak resign. Jangan heran loh kok tumben ya nggak resign. Ya karena Bapak sudah membangun kepercayaan personal dengan mereka. Tapi kalau Bapak nggak membangun kepercayaan personal dengan mereka, mereka kerja di cabang Bapak nggak tahu bahwa ternyata dia bersabar atas semua perilaku-perilaku kita yang tidak menyenangkan hanya untuk disekolahin sampai bersertifikat. Siapa tahu orang-orang Bapak sekarang itu sedang bersabar-sabar 2 tahun lagi. Sabar-sabar 1 tahun lagi aku lulus. Begitu lulus, resign aku. Lah itu di mana-mana Pak, terjadi kan? Itu di mana-mana. Bukan cuma di tempat kita, di mana-mana. Perusahaan kelas menengah selalu seperti itu. Kenapa? Karena leadernya nggak belajar untuk mengembangkan orang. Oke, clear ya. Jadi definisi produktifnya ya mengembangkan orang, meluangkan waktu. Lalu ketakutan terbesar, eksekutor. Ketakutan terbesarnya apa? Tidak dibutuhkan lagi di perusahaan. Takut karena satu-satunya yang membuat dia dipekerjakan adalah kemampuan teknisnya dia. Kalau ketakutan terbesarnya builder adalah takut orang-orang yang kerja sama aku kecewa sama kepemimpinanku. Gak pernah diajarin, gak pernah di training, gak pernah di coaching, gak ada masa depan aku di sini. Aku tak coba cari ke KJPP lain aja lah. Itu ketakutan terbesarnya. Yang paling memakan waktu, of course executing. Yang paling memakan waktu, of course mengembangkan orang. Cara dia merasa dia sukses, itu kalau eksekutor dengan seberapa banyak dan seberapa bagus hasil kerjanya dia. Kalau builder dengan seberapa banyak dan seberapa bagus hasil kerja timnya. Semakin banyak yang didelegasikan, kita coba delegasi, kalau salah gimana ya, kalau nggak tepat gimana ya. Ternyata berhasil, itu dia happy banget nih kalau builder itu. Kalau eksekutor mau delegasi, gimana? Udah sampai mana? Coba saya lihat, coba kirim ke saya. Gimana ini salah ini gimana? Aduh udah biar saya aja yang ngerjain. Karena kita nggak mau dan tidak membiarkan tim kita membuat kesalahan, akhirnya kita ambil lagi, kita kerjain sendiri lagi. Dan bangga begitu berhasil memadamkan api. Bayangin kita tidak membangun kepemimpinan itu, kita membangun ketergantungan. Ada yang ngikutin perangnya Iran sama Amerika Israel? Pemimpin tertingginya Iran hari pertama meninggal, diserang. Amerika dan Israel sudah tahu bahwa ini kalau kepala ularnya kita penggal, runtuh sistem ini. Ternyata 40 pimpinan Pak yang wafat di hari pertama itu dibom. 40 bukan cuma supreme leader, 40 top leader, top general. Harusnya berhasil ini, kayak Venezuela. Selesai. Venezuela tidak membangun kepemimpinan siapa itu? Maduro nggak bangun kepemimpinan. Dia diculik, selesai, bubar langsung orang-orangnya Amerika masuk. Di Iran mau melakukan itu, loh kok nggak berhasil? Karena Iran membangun sistem. Mau dibunuh berapa kali pun sistem akan berjalan. Tuk, ini mati, tuk. Itu sistem. Now that's leadership. Saya sadar bahwa ini yang dimaksud leader yang membangun sistem. Bayangkan kita kalau misal Prabowo kenapa-kenapa. Tentu tidak ada apa-apa juga. Tetap bisa. Oke, yang akan diwariskan kalau eksekutor tidak ada. Eksekutor akan mewariskan uang yang dia hasilkan saat dia banyak produksi uang, produksi project. Yang akan diwariskan yaitu ke keluarganya. Ini uang sebisa yang aku buat semasa hidupku. Kalau builder, dia membangun legacy. Jadi udah pensiun kalau builder itu, walaupun mungkin nggak sekaya eksekutor, tapi sambil ngerokok, keren yo anak-anakku yo, gitu. Keren ya anak-anakku sekarang bisa mandiri semua. Itu builder. Beda Pak. Beda, yang satu dorongannya selfish, yang satu dorongannya selfless. Clear ya? Ada yang di kantornya yang memenuhi syarat sebagai pemimpin ada lebih dari satu? Selain pusat? Selain pusat nggak ada? Berarti selain pusat, ketika Bapak ditabrak bis, boom! Habis, tutup. Oke. Berarti adminnya Bapak yang nyari kerja susah di zaman sekarang itu juga ikutan susah dapat uang? Habis mereka Pak. Apalagi di daerah. Dibantu pusat turun tangan. Untuk? Membantu Pak. Tapi kita mempersiapkan Pak. Ya, mempersiapkan apa? Oke. Kalau misal Bapak ditabrak bis, lalu 10 orang, 5 orang, 6 orang ikut gak punya penghidupan, Bapak berarti menanggung beban yang besar itu, dipertanggungjawabkan itu nanti. Kok bisa kamu memimpin sekian tahun, ternyata kamu gak mempersiapkan siapa penerusmu. Akhirnya banyak orang yang anaknya putus sekolah, akhirnya terjebak pinjol. Ini beban seorang builder Pak. Yang dipikirkan itu timnya. Di sini ada yang muslim? Oke. Apa pesan terakhir Nabi sebelum wafat?
Umatku. Builder apa eksekutor, Pak? Builder. Builder lah. Yang dipikirkan orang lain. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin, ya memang harus evolusi ke builder. Bapak nggak boleh mikir sebatas, ayo dapat project, ayo cari project. Yang penting sekarang demand-nya banyak, marketing kita jalanin, ayo kita harus bisa. Tapi Bapak lupa membangun orang-orang di dalam supaya bisa mandiri. Karena kasihan mereka, Pak. Bapak mungkin sudah punya tabungan, dana darurat, mungkin ada yang punya asuransi, istri dan anak Bapak mungkin ada yang sudah bekerja, produktif. Tapi kalau karyawan yang jadi admin itu loh, Pak, yang mungkin sekolahnya nggak tinggi, yang kita tahu nggak pinter lah, yang kita tahu mereka susah ini dapat kerja di tempat lain, kan kasihan merekanya, Pak. Masuk akal ya. Kita komit ya kalau kita jadi pemimpin, mikirin jadi builder ya, sip ya. Kita kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke. Cek iklan sebentar teman-teman. By the way, aku punya grup WhatsApp dan membership namanya Future Leader buat kamu yang serius ingin mengakselerasi karir. Di situ kita akan berdiskusi soal karir dan dunia kerja, di mana setiap bulan akan ada 1 kali sesi workshop via Zoom yang materinya selalu kita update, dan kamu juga bisa nonton semua recorded kelas profesional yang udah ada hampir 50 episode, dan aku juga udah buatin guide-nya kalau kamu mau rewatch dari episode mana lalu kemana yang terbaik untuk kamu, udah kita kategorisasikan juga. So, if you want to accelerate your career, please consider untuk join membership Future Leader. That's it. Thank you very much. Kita kembali ke konten. For your information, tim Anda sekarang, talent terbaik Anda sedang membuat keputusan saat ini. Every day mereka mempertimbangkan pindah kemana ya, buka-buka LinkedIn. Setiap hari, Pak. Nanti setelah aku lulus sertifikasi aku kemana ya? Ke KJPP mana ya? Karena waktu dia ngobrol sama istrinya, udah bulat keputusan itu. Udah pokoknya setelah sertifikasi aja. Sayang ini, kamu kan udah disekolahin di sini. Yes, this is true loh. Detik ini juga, apalagi waktu Bapak semua terbang ke sini, kantor masuk kan? Ini ngomongin Bapak ini mereka. Enak ya kalau nggak ada Pak Bos ya, gitu Pak. Yang saya takutkan, kalau orang keluar dan masuk itu wajar ya. Yang saya takutkan justru orang yang kita sesalkan kalau mereka keluar. Namanya kalau di dunia HR itu regrettable attrition. Orang keluar yang kita sesalkan, ya ampun kok dia yang keluar. Kalau orang yang kita ikhlaskan, ya nggak apa-apa kalau dia keluar mah aman. Tapi kalau orang yang bagus, yang udah kita, di bayangan kita ini nanti jadi pemimpin. Kok dia yang resign, itu waktunya melihat ke dalam diri kita lagi, Pak. What's wrong with me? Apa yang salah sama aku? Nggak tahu kan? Karena kita punya blind spot. Orang ngorok itu nggak sadar kalau dia ngorok waktu tidur kan. Tiba-tiba istri bilang, sayang tadi malam ngorok, kecapean ya. Loh, emang aku ngorok? Sama. Itu namanya blind spot. Untuk kita sadar blind spot, kita butuh coach, kita butuh mentor, kita butuh Pak Iwan, kita butuh pimpinan cabang kita. Pak, tolong Pak, jujur ke saya ini masih kurang di bagian apa, Pak? Yang saya perlu pelajari apa? Dicatat. Oh gitu ya Pak. Oh ya Pak, terus apa lagi Pak? Terus saya harusnya apa Pak? Siapa tahu Pak Iwan seneng gitu ngelihat, wah ada pimpinan cabangku yang semangat belajar mau memperbaiki leadershipnya. Udah kamu ikut, ini aja ada training nih di Jakarta, ada training di Singapura nih. Udah ikut. Atau dikasih buku ini, kamu beli buku ini, buku kepemimpinan.